Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kehebatan masa kepemimpinan dan latar belakang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah gelar yang diberikan kepada Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman Empire. Ia lahir pada 30 Maret 1432 di Adrianople, Thrace, Kekaisaran Utsmaniyah sebagai anak Sultan Murad II dan Huma Hatun. Gelar Al-Fatih sendiri berarti sang penakluk karena keberhasilannya mengakhiri salah satu babak penting sejarah dunia. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Sejak muda, Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan memiliki pendidikan luas mulai dari literatur hingga ilmu militer yang kemudian ia gunakan untuk menyusun strategi besar dalam menaklukkan kota yang tak terkalahkan selama berabad-abad. Dalam tradisi Islam, terdapat sebuah hadis terkenal yang menyatakan, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi inspirasi dan motivasi umat Islam sepanjang sejarah, termasuk bagi Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan penaklukan tersebut. Hadis ini dipandang sebagai bagian dari janji kemenangan yang diberikan kepada umat Islam. Titik balik sejarah. Persiapan besar menjelang 1453. Setelah naik tahta untuk kedua kalinya pada 1461, Mehmed langsung memfokuskan diri pada ambisinya mengambil alih Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang telah menjadi simbol kekuatan Kristen Timur selama lebih dari 1000 tahun. Ia mempersiapkan armada besar, memperkuat dinasti militer, dan bahkan membangun benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus untuk menghentikan pasukan musuh dari laut. Pengepungan dan kejatuhan kota. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 dengan pasukan besar yang terdiri dari puluhan ribu prajurit Utsmaniyah dan artileri berat. Strategi Mehmed melibatkan penggunaan meriam raksasa serta taktik laut yang inovatif untuk menembus pertahanan tersebut. Theodosian yang terkenal kuat. Setelah sekira 53 hari pengepungan, pada 29 Mei 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Mehmed II, menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal baru bagi Kekaisaran Utsmaniyah sebagai kekuatan besar dunia. Muhammad Al-Fatih dalam perspektif sejarah. Menaklukkan Konstantinopel oleh Mehmed II bukan hanya kemenangan militer semata, tetapi juga momen penting dalam sejarah dunia. Kota yang kemudian dinamai Istanbul ini menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Utsmaniyah dan pusat perdagangan strategis antara Eropa dan Asia. Pasca penaklukan, Mehmed tidak sekadar menaklukkan, tetapi juga membangun ulang kota tersebut, merestorasi ekonomi, budaya, dan kehidupan sosialnya. Ia memindahkan penduduk dari berbagai kelompok agama dan budaya ke kota yang kini menjadi metropolis multikultural. Kepemimpinan dan kebijakan setelah Muhammad Al-Fatih dikenal juga sebagai negosiator ulung dan reformis pemerintahan. Selama masa pemerintahannya, ia menaklukkan sejumlah inovasi besar. Di antaranya, mengkodifikasi hukum kriminal dan sipil untuk memperkuat administrasi negara, mengundang seniman, ilmuwan, dan ulama dari berbagai latar belakang ke istananya, memperkaya kehidupan budaya dan intelektual di ibu kota baru, menetapkan Istanbul sebagai pusat pembelajaran dan perdagangan yang menghubungkan berbagai penjuru dunia. Meski demikian, catatan sejarah juga mencatat kontroversi dan kritik terhadap gaya kekuasaannya, termasuk tindakan tegas terhadap lawan politik dan cara ia membangun kekuasaan absolutnya. Hal ini mencerminkan kompleksitas kepemimpinannya yang tidak hanya heroik tetapi juga keras. Sekian kisah dari Muhammad Al-Fatih secara ringkas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.